Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat. Mulai dari hantu anak kecil sampai ke sosok yang ada di basement, berikut adalah 5 penampakan hantu mengerikan bagian ke-23. Setelah pesan-pesan berikut ini. Kelima, hantu di belakang anak kecil. Kalau lu punya anak kecil di rumah nih ya, jangan sering-sering deh dikasih mainan dengan handphone atau gadget. Kenapa? Karena kebanyakan yang udah-udah nih, selain gak baik untuk kesehatan, bisa jadi itu anak malah nangkep penampakan. Salah satunya ini adalah kisah mengerikan dari seorang user Reddit yang menemukan penampakan di belakang anaknya. Ceritanya ada satu user Reddit nih, namanya tuh Banitos. Dia upload video gitu sekitaran tahun awal 2021. Isinya adalah video random yang direkam sama cucunya pas lagi dipinjemin HP. Nah, pas si ibunya lagi cek hasil dari videonya si anak, tahu-tahu si ibunya tuh ngeliat ada semacam bayangan hitam di belakang anaknya. Gue mau lo perhatiin baik-baik. Let's change your butt. You smell like you poopied. Seperti yang lo lihat ini nih ya, di situ ada sosok hitam berdiri di belakang, gak jauh dari si anak kecil. Padahal sebelumnya, beberapa detik sebelumnya, gak ada apa-apa yang kerekam di area situ. Dari penjelasan si Banitos di threadnya ya, dia nulis kalau itu adalah video yang diambil beberapa tahun lalu, direkamnya juga pakai iPhone SE, which is yang resolusi kameranya lumayan lah. Terus karena suka spam nih, ya si anaknya ini itu foto videonya tuh suka dihapus-hapusin. Sampai di malam Natal tahun 2018 dia nemu video ini. Awalnya dia posting di Facebook dan teman-temannya banyak yang komen tentang sosok hitam tadi ini. Beberapa di komentar di Facebook ya, ada yang ngeh dengan suara I'll be fine pas si sosok ini muncul. Katanya sih ya, katanya kakek si ibunya itu tinggal di rumah itu selama 6 tahun dan meninggal dunia. Area di mana si sosok ini muncul adalah tempat tidur kakeknya itu. Cuman suara yang kedengaran itu nggak mirip dengan beliau. Nah, karena mereka takut banget, dia dan keluarganya pindah ke rumah baru setelah 2 minggu kejadian menangkap penampakan ini. Orang tajir nih. Ada penampakan dikit, langsung pindah rumah. Kalau nanti sekiranya anak gue bisa nangkep penampakan kayak gini ya, gue jadiin konten tuh bocah. Keempat, kepala buntung di rumah duka. Lo tau rumah duka nggak? Bagi yang belum tahu ya, rumah duka adalah tempat di mana jenazah itu disimpan sebelum dimakamkan atau dikremasi. Otomatis rumah duka itu bakalan horor dong ya, soalnya ya rumahnya itu kayak menyimpan banyak jenazah. Penampakan yang satu ini datang dari seorang YouTuber yang bernama Outdoor Xiaolong. Xiaolong ini selalu live streaming gitu melakukan penelusuran dan uji nyali. Pada sesi live streaming kali ini dia uji nyali di rumah duka yang udah lama ditinggal pas tengah malam lagi pula. Bayangin dulu aja deh ya, rumah duka yang udah lama ditinggal terus uji nyalinya itu tengah malam cuy. Kayak bayangin aja dulu seremnya tuh kayak gimana. Awal-awalnya sih udah GGWP karena pas dia masuk ke ruangan itu ya, ada semacam kayak tempat khusus gitu buat nyimpen jenazah yang bentukannya kayak lemari gitu. Terus ada kayak semacam slotnya. Nah kalau slotnya itu ditarik, nah itu isinya adalah jenazah. Cuman karena ini udah kosong ya, jadi pas ditarik gak ada jenazahnya. Tapi pas di sebelah lainnya, tahu-tahu pintu lemarinya tuh kebuka sendiri dan slotnya itu gerak dan jatuh dong. Gue mau lo perhatiin baik-baik.我操！
哎呦我操你妈呀！我去你妈的！哎我操！他妈的，这是放尸体的！我操！啊啊啊啊啊啊！我操！丢你！Panik gak? Panik lah, masa enggak? Gue aja yang nonton cuplikan ini pertama kali deg-degan anjir. Tapi ini belum seberapa ya. Nggak selang lama dari itu, dia pergi ke area yang gue lihat sih semacam kayak ada tempat buat kremasi. Kebetulan nih, pas dia ngarahin kameranya ke arah cerobong asap, ada kepala manusia yang kerekam. Perhatiin deh baik-baik. Asli, ini merinding sih.操你妈！Seperti yang lo lihat ya, ada semacam kayak wajah pucat yang mengintip dari atas cerobong. Gak lama sosoknya ini entah menghilang atau terbang lagi lebih tinggi. Ini beneran deh. Kayak gue yang pertama kali ngelihat ini tuh kayak serem. Wajahnya ini kalau gue otak-atik ya, brightness-nya itu kayak wajah seorang perempuan yang rambutnya panjang. Yang bikin gue bingung adalah ini kok bisa kayak terbang makin tinggi lagi. Gue kira bakalan ngintip aja, tapi kalau sampai terbang itu edan sih. Ketiga, di rumah sendirian. Gue yakin nih pasti di antara lo ada yang di kamar sendirian sambil nonton video malam-malam gitu. Gue yakin juga pasti di antara lo nih ada yang kamarnya itu ada meja, terus juga ada kursi komputernya gitu di seberang kasurnya. Jadi bisa dibilang kayak ruangan lo belajar, ruangan lo main game itu masih satu kamar dengan kasur lo. Nah, sekarang lo pernah nggak sih entah lo ngebayangin atau beneran kejadian itu kursi komputer lo tahu-tahu ada yang duduk, padahal lo di kamar sendirian. Pernah nggak? Nah, ini ada kejadian nih yang mirip. Joe adalah salah satu user yang suka main TikTok dengan username-nya Real with Cheese. Dia yang suka upload video komedi atau cuman riak-riak gitu, biasalah. Sampai gue nemu beberapa videonya yang lumayan serem nih. Awalnya dia upload di tahun 2020. Dia up sebuah video di mana dia lagi santai-santai di kamar. Terus tahu-tahu mulai nih muncul gangguan aneh di kamarnya. Gue mau lo perhatiin baik-baik dulu ya. Even my dogs notice it. You see? It's behind the TV. Hello? Hello, what do you want? Hello? Hello? Nah. Kalau lo fokus ya, kursinya itu bisa kelihatan sendiri. Terus juga ada suatu benda yang tiba-tiba jatuh, tapi itu belum apa-apa bro. Selang beberapa bulan, ya sekitaran di Maret 2021, dia upload satu video lagi. Nah, dia bilang kalau semalaman itu dia kayak dengar suara kayak ada yang nyakar sama mukul-mukul gitu dari atas ruangannya. Dia terus dengar suara kayak ada yang mendesis. Karena kepo, takut ayam peliharaannya dimakan sama ular atau ada maling, dia cek deh tuh ke belakang rumahnya. Tahu-tahu dari balik garasinya itu muncul sesosok yang mengintip. Perhatiin baik-baik. There's a lot of banging and scratching on my roof. I came out here to look and see. I don't see anything up there. I don't know what's going on. Hello? Do you hear that? Hello? 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 Hello?
Hello? Seperti yang lo lihat ya, di belakang garasinya itu ada semacam kepala yang kayak lagi ngintip. Kalau gue perhatikan lagi ya, kepalanya ini cuman hitam semua dengan rambut yang panjang menggantung gitu di sudut tembok. Dia diganggu sama sosok ini tuh nggak cuma sekali loh ya. 2 hari kemudian kejadian ini itu keulang lagi. Cuman bentuk sosoknya itu lebih tinggi dari sebelumnya. Dan suara desisannya itu juga kedengeran lebih jelas. Ini volumenya ya sengaja gua gedein supaya lo bisa denger juga. Siapin diri lo baik-baik. It's happening again. Banging and scratching on top of my roof, and it just so happens to be above my bedroom. There's my bedroom window right there. No one is up there, as you can see. I'm by myself, and in my left hand, I'm not going to tell you what it is or show you what it is because I'm going to get flagged, but just know I have home defense. There's nobody else that lives here but me. I'm the only one. There's nothing else here, but I'm hearing noises, man. I don't know. Hello? Oh. Don't get quiet now, motherfucker. That's not a person, man. It's not a fucking person. I know it's not. Kali ini sosok hitamnya itu semakin tinggi ya. Si Joe juga semakin berani nih, cuman ujung-ujungnya kabur juga. Wajar sih, kalau gue juga mungkin kabur masih mah. Nah, di beberapa video TikTok selanjutnya, Joe bercerita kalau dia tuh dulu sempat bermain Ouija board. Joe bercerita kalau waktu itu sepertinya dia berhasil memanggil arwah yang bernama Ben. Joe berpikiran kemungkinan si Ben ini adalah penyebab semua kejadian serem yang ada di rumah Joe. Jujur, asli ya, entah kenapa videonya Joe ini itu ngebuat lo merinding. Padahal penampakannya cuman ya, kepala doang nengok, tapi kayak dapet gitu merindingnya. Kedua, hantu di lemari. Gue yakin nih ya, pasti kalau lu punya adik atau kakak cowok, pasti ada semacam permainan di mana tuh lu sama kakak atau adik cowok lu tuh masih bocil ya, itu suka banget main berantem gitulah, kayak main Smackdown lah, ya. Apa jadinya nih kalau lagi seru-seru lagi main Smackdown, tahu-tahu ada hantu yang muncul di belakang lu. Ceritanya, gue nemu nih satu video yang bisa dibilang anonim. Terus di deskripsinya dia bilang kalau itu adalah kiriman dari ayahnya yang lagi ngerekam kedua anaknya itu bercanda di kasur. Namanya juga kasur, itu ada semacam kayak lemari. Nah, anak kecil yang lagi main berantem-beranteman ini dilihat sih kayak lagi have fun aja, tapi tahu-tahu di belakangnya itu, di lemarinya muncul sosok. Wah, aneh nih. Gue mau lo perhatiin baik-baik ya, terutama di bagian lemarinya. A ver. Eso, pa eso. Seperti yang lo lihat ya, pas si kameranya nyorot ke arah baju yang kegantung di kanan layar, itu ada bentukan kayak wajah yang lagi mangap, terus ngadepnya full ke arah kamera. Tapi pas kameranya nyorot ke arah lain, wajahnya ini itu hilang. Asumsi gue itu nggak mungkin kan kayak flash dari kamera atau lampu kamar kayak bentukannya juga kayak wajah kok. Cuman kalau disebut manusia ya itu wajahnya serem men. Gue sih cuma punya 2 asumsi ya, antara ini topeng atau ini emang beneran penampakan hantu. Pertama, hantu basement di rumah. Salah satu ciri orang yang tajir adalah di rumahnya itu punya basement. Serius, cuman orang yang beneran kaya yang tajir banget yang di rumahnya itu punya basement. Gue kalau nanti beneran jadi kaya ya, jadi tajir, amin ya, pengen gitu punya basement di rumah. Cuman agak ngeri juga sih, soalnya takutnya di basementnya ini malah jadi tempat tongkrongan hantu. Kayak cerita berikut ini.
Ada nih seorang user TikTok yang bernama Dino Nuggets 741 yang pemberani banget lah. Si Dino ini itu diganggu beberapa kali sama makhluk halus di rumahnya. Di beberapa videonya itu ada kayak barang yang bergerak sendiri, terus juga suara aneh dan pokoknya banyak lah. Cuman videonya yang satu ini itu bikin gue beneran kayak nggak habis pikir. Jadi awalnya dia itu cerita kalau dia dengar suara di basementnya. Padahal di basementnya itu masih kosong, belum ada perabotan gitu. Dia cek tuh ke basement dan ternyata emang nggak ada apa-apa. Dia balik lagi dong ke atas nih ya. Dan pas nyampe di ground level, di lantainya itu, dia denger lagi suara ketokan di basement. Nah, dia inisiatif tuh ambil semacam sesajen gitu yang dibakar dengan tujuan buat jagain dia. Pas dia mau jalan ke bawah, pas nyampe di tangga nih ya, itu dia mau nyalain lampu basement supaya basementnya terang. Di situ dia nggak notice kalau ternyata di ujung basement itu ada semacam bayangan hitam yang lagi ngeliatin ke arah dia. Sekarang nih, gua mau lo notice, maka dari itu perhatikan baik-baik. Seperti yang lo lihat ya, pas di awal video nih, pas dia mau turun ke bawah tangga, di situ ngelihat ada sosok yang matanya terang ngeliatin si Dino ini. Itu sosoknya baru ngelangkah ke belakang pas Dino udah mau mulai nurunin tangga. Begitu dicek di basement, ternyata nggak ada siapa-siapa dong. Nah ini nih salah satu alasan jelas kenapa gua nggak mau ada basement di rumah gua nanti. Terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Terus juga subscribe dan nyalain notifikasinya karena minggu ini akan ada serba-serbi misteri yang ngebahas tentang segitiga Bermuda. Terus juga minggu depan ada serba-serbi misteri tentang glitch in the Matrix. Terus di hari Minggu ini itu akan ada gue jalan-jalan ke tempat yang bisa dibilang horor, tapi itu seru dan lucu banget. Tempatnya itu adalah Pandora Experience. Nah ini bener-bener mesti lo tonton. Bakalan gue ada semacam premiernya karena itu bener-bener serem tapi seru, tapi keren banget itu tempat. Nah itu lo mesti subscribe dan nyalain notifikasinya. Nah kalau kalian udah nonton video Pandoranya nih atau nanti ya, pokoknya gue mau lo spam ke Bimo PD, ke Pikipix ya untuk ikutan main Pandora Experience bareng Ewing HD. Itu bakalan seru banget. Pokoknya lo spam YouTube-nya, Instagram-nya, komennya, DM-nya, pokoknya bilang kayak, "Bang, main Pandora bang, bareng Ewing bang." Pokoknya langsung bilang lah ke Bimo PD. Oke? Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.